Segi hukum sudah cukup ya. Cukup. Iya, kalau kata gue sudah cukup. Cuma prakteknya, Oh, iya kayak di lapangan kan teman-teman gue masih banyak yang dipukulin, yang diapain gitu loh. ya itu benar. Itu yang kemudian jadi masalah kan, jadi protes. Tapi tidak di Tapi memang sekarang isu yang sedang berkembang kan negara dalam hal ini rejim sekarang ya semacam represif tuh. Ada yang mulai berbicara, mulai langsung di ya di disikat, fitnah, di apa kayak kemarin komedian. Oh iya, itu yang komika. si yang hukum dibicarain, yang bisanain diseriusin itu istilahnya. Iya benar. Apalagi yang motif guyonan Gus Dur itu illiterate banget sih, itu illiterate banget. Illiterate dalam artian ini orang nggak baca berarti. Orang yang nangkap guyonan orang besar itu nggak baca gitu. Literasinya rendah, illiterate. Beda alam berpikir lah mungkin. Beda alam berpikir. Jadi nggak nyambung kalau kita ya itu ya. Frekuensinya mungkin beda, jadi apa yang dibicarain malah diseriusin tuh. Iya. Nah, itu banyak terjadi yang sekarang tuh. Banyak kejadian begitu. Cuma kan jadinya nggak asik gitu loh. Kalau negara harusnya asik-asik aja udah lah. Mau nutup-nutupin apa sih? Mau kekayaan yang bagaimana sih? Kita juga nanti kembali kok. Varian di atas Iya. Kan begitu dong pola pikirnya. Terus kayaknya kita sekarang kalau kita kena corona mati terus mau ngapain? Kan gitu. Tapi bro, kalau misalkan dilihat dari aspek hukumnya tuh, kita itu lihat dari hukumnya itu udah cukup tidak untuk melindungi profesi pers atau gimana? Kalau dari segi hukum sudah cukup ya. Iya, kalau kata gue sudah cukup. Cuma prakteknya, iya kayak di lapangan kan teman-teman gue masih banyak yang dipukulin, yang diapain gitu. Itu yang kemudian jadi masalah kan, jadi protes. Tapi tidak diinterpretasi dengan benar di lapangannya kayak apa. Dicari dong, siapa sih yang mukul, siapa yang ini, itu pasti udah ketemu kalau dicari. Karena emang nggak mau dicari dan nggak mau ada ribut-ribut lagi, dianggapnya semua selesai. Ya udah. Tapi Gimana lagi? Tapi kalau masalah itu publik kan tahu dong bahwa oh ini kasusnya ini dipermasalahkan, berarti tahu dong sebenarnya pelakunya siapa dia. Iya, Ya. sebetulnya kan mungkin tahu pelakunya siapa segala macam kan, cuma kan ditutupi dalam artian ditutupi pelakunya, ditutupi dengan kasus baru, ditutupi dengan yang lebih besar, ada korupsi, ada ini, ada segala macam. Itu kan settingan-settingan yang Oh iya. mudah lah untuk sebuah negara tuh menyeting sesuatu tuh. Ya, tahu sendiri lah. Jadi gini bro, kan sekarang kondisi sedang pandemi nih. Kira-kira lu dan kawan-kawan lu nih yang seperjuangan nih, apa yang paling dirasakan nih perbedaan sebelum corona dan setelah tuh? Apakah cara kerjanya yang lebih santai atau gimana tuh? Gua kesel malah. Kesel. Ada corona 4 bulan, 3 bulan gue di rumah aja. Jadi males gue ke lapangan. Tapi tetap Kebanyakan telepon tetap, kebanyakan telepon. Kita wartel aja, wartawan telepon. Wartel namanya judulnya. Tapi enak dong seharusnya, maksudnya kita lebih santai. Betul, cuma kan keadaan tubuh kita Yang yang gua kemudian 1,5 tahun jadi wartawan di lapangan, kemudian dikurung di rumah kayak macan dikurung di rumah, gimana sih istilahnya kan? Macan dikurung di kandang gitu, bukan di rumah. karena feelingnya nggak dapet ya. Feelingnya nggak dapet, kita nggak ketemu orang, kita nggak ketemu mimiknya, kita nggak bisa nulis kemudian keadaan di lapangannya seperti apa gitu kan? Oh, berarti sebenarnya kalau kita proses membuatkan berita itu apa sih namanya, perasaan kita terjun di lapangan itu sangat mempengaruhi dong. Mempengaruhi. Mempengaruhi proses dari pembuatan berita itu sendiri dong. Iya, kayak misalnya penangkapan di KPK, katakan satu nama, misalnya Romahur Muzi, dia pakai masker segala macam datang. Kalau misalnya kita WFH, nggak tahu dong. Kita cuma tahu dapat keterangan Romahur Muzi ditangkap dari jubirnya doang, Berarti- jubir KPK. Kita nggak tahu nih si Romahur Muzi datang pakai masker, datang pakai topi, datang murung aja misalnya. Itu kan emosi-emosi yang harus diungkap di dalam tulisan. Dan memang berarti kualitas dari keotentikannya juga beda ya antara yang work from home dan yang terjun ke lapangan. Iya, nah, karena work from home itu kerasa bangetnya ketika kita dapat kita kan bermacam media, misalnya ada 40 media katakan misalnya di KPK nih misalnya. Kita dapat satu bahan yang nanti judulnya akan hampir mirip semua tuh. Kan nggak ada ininya.
nggak ada dinamika pemberitaannya gimana, ada yang mungkin salah paham, ada yang mungkin offset kayak gitu kan ada aja tuh. Oh, Jadinya flat aja pemberitaan, udah itu aja nih, bahas corona. Tapi nggak full bekerja dari rumah dong, artinya ada kasus-kasus tertentu yang harus ada kasus mendorong kawan-kawan terjun ke lapangan dong. ada, pasti ada. Kayak kesembuhan pertama pasien kayak apa itu kan kita lihat rumahnya, kita lihat sekelilingnya segala macam, yang di Depok itu Kayak pernyataan Menteri Kesehatan lah seperti itu kan harus iya. datang dong. Enggak, itu Nggak enggak ini. Cuma kan keadaan rumahnya, kita bisa lihat tetangganya segala macam kan, itu suatu yang kemudian wow juga gitu. Kita berani turun di masa-masa ini kan. Tapi kan kayak gini bro, apa sih namanya, kepolisian, terus petugas medis, dan salah satunya juga wartawan ya, kawan-kawan media lah. Itu kan salah satu yang masuk dalam orang-orang yang rentan terhadap terpapar dong. Iya. Tapi kok ada yang aneh dari fakta tersebut tuh? Maksudnya mereka yang wartawan jarang yang diberitakan ada yang kenal atau gimana, padahal kan mereka lebih rentan dong dibanding orang-orang yang tiba-tiba itu di mana? Ya itu tadi, kita bisa tahu dari dana untuk corona ini sendiri, dana COVID-19 yang kemarin dikeluarkan Kemenq 405 triliun itu, ya kan? Itu tidak ada satupun yang membackup media kok. Itu hanya salah satu diprotes juga sama DPR akhirnya. Kenapa dana segitu gede Buat kawan-kawan media itu nggak ada? Nggak ada, mana ada perlindungannya buat gitu. Ada. Semua ya kalau bukan diri kita yang mau backup sendiri, bukan kesadaran diri kita sendiri, kadang kantor juga memberikan, cuma kan minim jumlahnya, nggak mencukupi untuk kemudian kita turun di lapangan berapa langkah misalnya. Tapi dari lu sendiri nih, kok jarang gitu yang wartawan itu kenal virus itu, kira-kira apakah karena mereka memang menjaganya baik, menaati protokol kesehatan? Bisa jadi itu, atau ada sesuatu yang lain nih yang bisa mendukung teori bisa jadi konspirasi atau gimana? bisa jadi ditutupi, bisa jadi kemudian mereka sekalian aja dirumahkan. Positif nih lo, ya kan? Ya udah lu dirumahkan aja sekalian, ujung-ujungnya PHK. Ya, Kak. Iyalah. Memang di media sendiri banyak yang ter-PHK tak? Banyak, itu tadi yang gue bilang, yang setengah badan itu Banyak banget media-media yang menengah ke bawah, yang mereka tidak kuat dengan ini kan sponsornya segala macam, keuangannya kan akhirnya mereka juga yang mensponsori mereka terdampak, yang medianya juga mereka terdampak. Itu kan kasihan, sama kita kayak pekerja pabrik sebetulnya. Tapi mereka dapat backup bantuan sosial dong dari pemerintah atau gimana? Dapat. Untuk individunya dapat, ya kan? Tadi Kemensos dapat, ada itu program Kemensos. Cuma dari program 405,1 triliun itu yang awal-awal pemerintah nggak ada perhatiannya untuk media. Tapi untuk sekarang gimana? Ada indikator bahwa pemerintah akan kasih perhatian terhadap media terkait COVID atau gimana? Mana ada? Sampai sekarang belum ada. Nggak ada. Malah mereka lebih sibuk membahas RUU HIP. Cuma akhirnya kayak Mensos aja tuh yang kemudian akhirnya sadar, oh iya kawan-kawan media juga butuh ya untuk di ini. Iyalah. Jangan kan kawan media, kawan artis aja dikasih kok. Artis dalam artian yang apa, katakanlah megang kabel pencahayaan kayak gitu-gitu loh. Mereka kan kemudian yang salah satu set artis keartisan gitu. Iya. Kru. Mereka kan juga harus diperhatikan gitu, karena udah 3-4 bulan ini mereka nggak dapet. Kira-kira kalau menurut kamu kan lu kan datang nih ke lapangan, udah paham lah. Kira-kira arah dari pandemi ini gimana bro? Apakah membaik atau ada sesuatu? Sekarang kan banyak yang berkembang nih bahwa pemerintah menutupi informasi tentang COVID atau gimana. Angkanya segala macam. Lu kan tahu lah, punya jaringan, punya kawan-kawan media, jadi kan mungkin punya informasi yang lebih lah atau gimana? Yang penting sih gini menurut gua, yang penting masyarakat nurut aja udah. Maksudnya gini, nurut dalam artian protokol kesehatannya, misalnya jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer, itu selesai udah urusan. Yang penting kita menjaga diri kita aja tuh, karena pemerintah nggak akan untuk turun ke bawah kemudian bikin pos-pos di mana strategis yang di situ banyak orang pembubaran. Lah mana ada, barusan gue keliling ke Cirebon, ke Kuningan, orang kumpul-kumpul, gue bubarin, gue klaksonin. Tapi mereka bubar? Ya enggak.
Mereka marah-marah. marah Marah gua, ngajak marah-marah. lah ya tuh gimana. Ngajak berantem. Yang penting itu sebenarnya. Dan gue lihat masih banyak pertandingan bola kok di Kuningan. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang Iya, ya. tengah-tengah kondisi sekarang. Maksud gue jangan sampai ini jadi klaster-klaster baru yang nggak di backup sama pemerintah. Lu kena corona ya selesai udah. Lu nggak boleh nyentuh keluarga lu nggak boleh kemana-mana, lu harus begini begitu. Tapi, Kalau bro, imun lu kuat lu sembuh sendiri, kalau enggak ya lu di rumah sakit tuh sampai mati. kalau ini bro, di luar kan berkembang tuh teori-teori konspirasi tuh yang menyebutkan tentang corona, bahwa corona itu nggak ada, diada-adakan. Salah satunya kan pentolan SID tuh, jaring tuh. Itu gimana menurut lu bro? Dua sisi sih ya. Kemungkinan memang virus ini memang ketidaksengajaan tersebar, atau yang kedua memang itu tadi konspirasi. Karena bukan tidak mungkin kemudian vaksin ini sebetulnya ada, hanya dikeluarkan dalam waktu yang tepat nanti nih untuk misalnya penjualan segala macam gitu. Waktu itu artinya ada sesuatu di balik pandemi tuh. Maksudnya Ada, ya pasti selalu di setiap kejadian itu kan selalu ada yang men-setting, selalu ada yang apa gitu. oh berarti lu percaya maksudnya COVID ini buatan manusia lah. Pasti By buatan. desain lah ini lah. HIV aja buatan kok. Iya. Iya, Kita HIV AIDS aja buatan. itu yang si Pansa ya Pak. Ini bro, kembali lagi ke masalah jurnalistik nih. Kira-kira menurutmu dalam pandanganmu nih, apa yang paling orang salah pahami tentang jurnalistik, tentang wartawan, tentang pekerjaan itu di Indonesia tuh? Mungkin kalau dari segi berpikir orang-orang nasional ya, secara tingkat nasional mereka nggak ada masalah kalau mereka nggak membahas sesuatu hal yang menurut mereka negatif atau segala macam. Tapi yang paling masalah itu ketika kita udah turun ke lapangan segala macam, orang melihat wartawan jadi yang pasti mau minta duit nih. Oh, itu Pasti maksudnya mau apa nih? Itu stigma negatif aja gitu. ada oknum-oknum kayak semacam LSM lah itu lah. Datang itu ke dia. sekolah terus Datang ke sekolah minta 500.000. lu mau ngasih uang atau negatif nih pemberitaannya Iya. nih. Itu yang Kan- banyak terjadi bro, itu gimana bro? Itu kan bego sebenarnya. Mereka bisa kok bikin blog, bikin .com sendiri, bikin .co.id sendiri. Cari pemberitaan di kota-kota banyak kok. Banyak itu mereka orang bego aja itu kayak gitu. Cara-cara kuno kok dipakai sih. Terus sekolah nurut gitu ngasih, tambah bego juga sekolahnya. Kan tapi itu kan emang banyak bro. Ya maksudnya praktek Banyak. seperti itu Banyak. yang LSM jadi Iya. Terus sekolah takut gitu. Sekolah harusnya nggak usah takut. Misalnya banyak kan teror sekolah kayak gitu kan. Saya pemberitaan negatif. Ini masa anak murid ngadunya begini-begini segala macem. Buktiin aja lu wartawan mana. Kasih surat kabar yang mana nama lu di sini. Telepon redaksinya apa bener kalian mengirim wartawan ke sini. Ini wartawan kalian ini nih. Ayo. Atau lu punya orang dalam mana? Gue telepon di sini. Kalau gue tantangin kalau gue jadi kepala sekolahnya. Takut apa lu gue? ya itu banyak yang Lu yang ada lu gue sikat sama gue. ya pada akhirnya karena fenomena seperti itu jadi citra dari wartawan kan buruk juga bro. Iya, ya gara-gara oknum-oknum goblok itulah. Juga- Sorry, gue kata-katanya emang kasar nih. Terus kan saya lihat nih kadang-kadang karena sekarang persaingan juga ketat ya di dunia media Iya. juga ya, kadang-kadang banyak media yang ngasih judul itu nggak jelas bro, itu gimana bro? Maksudnya ngasih judul yang dia itu pengen bikin orang penasaran tuh, jadi kadang judulnya itu Iya, ya kayak itulah. nggak sesuai konteks segala macam. Akhirnya buzzer pada ngamuk gitu. Jadi bintangnya cuma 2 gitu atau apa. Enggak juga sih. Sebenarnya kalau emang pemberitaan kayak misalnya yang paling kemarin-kemarin ini lah yang kita mau menghadapi new normal. Jokowi kan mau pembukaan di Bekasi di Sumarekon itu kan. Itu dia mau menghadapi new normal. Lah itu kan sudah ada jadwalnya, sudah apa segala macam, sudah dikonfirmasi juga. Oh iya Presiden Jokowi mau ke sini. Mau apa ini kan persiapannya begini-begini misalnya. Itu kan cuma gambaran-gambaran doang. Yang tidak dimengerti masyarakat kita kan itu wartawan turun ke lapangan gitu loh. Dia mempertaruhkan kesehatannya segala macam. Tapi bro nih, nggak tahu. kan juga sekarang kita setelah reformasi ya ada suara-suara yang mengatakan kalau kebebasan bersuara itu melewati batas tuh. Artinya Ya, betul. media juga kadang-kadang
terlalu berlebihan segala macam. Iya, Jadi kan pemerintah juga semacam waspada. Ini terlalu Iya. berlebihan. Nah, Itu gimana itu menurut kamu? ini yang kemudian jadi autokorek ya untuk kita juga, bahwa kalau kita sudah misalnya mengindikasikan seseorang ini koruptor padahal tidak koruptor, kita wajib membersihkan namanya. Tadi Wajib. itu ada aturannya. Ada aturannya, kode etiknya ada. Hmm. Hak jawab segala macam atau apa membersihkan nama itu kan ada semua. Ada aturan. Karena orang ini, karena bisa lu bayangin, misalnya lu mutakin, ya kan, gue beritain nih indikasi koruptor dana desa misalnya, korupsi dana desa misalnya kan, karena pembangunan ini segala macam ini, ternyata enggak, ternyata misalnya dana dari pemerintah pusat dipotong, disunat misalnya atau segala macam, lu bisa berbuat apa dong untuk misalnya memuluskan jalan gitu, kalau tidak selain di apa bahasa ini konblok atau apa gitu kan, mana bisa untuk ini, gue pemerintahnya jelek misalnya, setelah memang tidak terbukti segala macam, gue wajib untuk ternyata mutakin tidak korupsi misalnya, begini penjelasannya, begini kronologinya segala macam, itu harus dijelasin, wajib itu. Dan memang ada aturannya bro ya. Ada aturannya, ada aturan mainnya semua. Sebenarnya kan memang media juga bisa digugat karena isi dari kontennya itu bro. Nah, itu dia bisa digugat ke Dewan Pers segala macam kan karena itu. Karena kita tidak, misalnya bank ini kita tidak mengkonfirmasi, kita tidak mengkonfirmasi dia, tahu-tahu kita jelek-jelekin dia segala macam, kan itu nggak benar juga. Terakhir nih bro, kira-kira tips untuk menjadi jurnalistik kira-kira apa nih? Yang paling penting itu berani. Berani. Terus Berani. kita harus memulai dari mana, atau apakah kita harus ikut eskul jurnalistik di sekolah atau Boleh gimana? ikut jurnalistik di sekolah boleh, karena kan di situ kita ada kemudian sedikit informasi untuk kemudian di lapangan ternyata prakteknya begini, ini begini gitu. Itu kan hal yang lumrah aja untuk pembelajaran kita gitu. Tapi hal yang pasti itu berani. Pokoknya kalau udah lu melangkah, udah diterima segala macam, udah jangan mundur. Antara praktek dan teori kira-kira gimana bro? Karena Beda jauh atau gimana? Teori gue nggak terlalu belajar ya, karena gue ini nyasar sebetulnya. Kalau murni gue dari cerita lagi bukan jurusan murni itulah. dari jurusan itu gitu. Kalau gue cerita lagi dari situ, ya prakteknya asik. Cuma gue teorinya kan gue belajar otodidak, gue belajar lagi. Ini begini, cara ini begini, gitu. Otodidak aja gue. Kira-kira orang-orang yang seperti apa nih yang tepat menekuni profesi sebagai Yang pasti yang harus cerewet, yang sering kritis, baca, kritis, berwawasan lah seperti itu. berwawasan Punya kayak jiwa gitu, petualang itu juga ya. karena iya sering ini juga senang berpetualang apa segala macam. Tapi bro, untuk kita nih, untuk negara kita yang sekarang berstatus sebagai negara berkembang ya, menjadi seorang wartawan itu kira-kira menjanjikan tidak untuk profesi itu, karir kita tuh? Menjadi wartawan kayaknya enggak ya. Karena gimana tuh? Karena Berat di kan? masa bukan selain berat itu juga di masa pandemi begini kan kita nggak kuat. Karena kita berpikirannya kan ini kita bekerja sama perusahaan segala macam, perusahaan tumbang kita selesai. Gitu loh. Satu-satunya jalan yang paling cocok ya kita mengembangkan UMKM aja udah. Dagang segala macam, wira swasta, itu sih yang paling dibutuhkan untuk saat ini ya, untuk negara kita Tapi kemudian. kalau misalkan secara umum tuh, misalnya di luar dari kondisi kita yang sekarang tuh, kira-kira misalkan saya memutuskan untuk menjadi seorang wartawan itu kira-kira prospek untuk masa depan saya itu gimana tuh? Boleh, asal lu ya Gelap itu atau tadi. cerah atau gimana? Sebetulnya cerah aja sih. Cerah. Karena tidak ada satu negara pun yang nggak butuh media. Karena memang Mereka dia pasti butuh media. kan itu memang salah satu pilar dari itu Salah ya. satu pilar demokrasi, salah satu pilar berbangsa dan bernegara juga gitu kan. Kebebasan bagaimana masyarakat harus punya pengetahuan bahwa negara gue lagi begini, negara gue lagi begini. Itu yang menurut saya itu memang penting tuh. Pentingnya di situ ya. Lu kalau mau jadi wartawan ya jadi aja, tapi saran gua jangan memulai dari mohon maaf ya, media yang menengah ke bawah. Kenapa itu bro? Ya karena itu tadi banyak kemudian yang disikat setengah badan segala macam gitu, istilahnya begitu kan. Mulailah dari media-media yang gede, yang mainstream, karena dari situ lu bisa belajar bagaimana mengelola diri, bagaimana Tapi kan manajemen itu diri. kan tingkatannya beda bro, jadi kita susah dong kalau awal-awal langsung ke tingkat yang tinggi dong. Enggak. Kan gua dari suara Cirebon gua langsung ke Detik, langsung loncat.
Dari detik itulah gue banyak belajar segala macam, baru akhirnya setelah mungkin ada ketidakcocokan gue sama Detik, ya gue pindah ke Gatra gitu. Itu kan sudah hal yang lumrah kalau pindah-pindah gitu juga. Oke bro, kalau kira-kira apa pesannya ingin lu sampaikan nih ke kawan-kawan media di tengah pandemi khususnya nih? Apa nih kira-kira pesannya nih? Yang penting jaga kesehatan aja untuk kawan media kita. Teman-teman gue yang di Jakarta, yang di daerah juga jaga kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer. Jangan lupa makan, yang pasti makan berkalori itu juga buat energi kita segala macam, itu juga bagus. Terus ya itu tadi sih, jaga jarak, pokoknya kesehatan protokol kesehatan ditaati Harus aja, diperhatikan ya. harus diperhatikan gitu. Dan pesan gue sih buat anak-anak sekolah nih, apalagi ya untuk yang belajar di rumah segala macam, kalian generasi yang hebat, kalian akan jadi generasi yang hebat, kalian akan memulai, kalian kan di rumah itu memaksa untuk kemudian Mendikbud berpikir keras untuk Ya, memprogram bagaimana ini ya, belajar jarak jauh segala macam. Kalian ada generasi yang bagus, yang banyak lah, akan bibit-bibit wartawan besar segala macam akan ya intinya ada hikmah lah di balik dari pandemi lah. Betul. Di tengah-tengah hal-hal negatif yang begitu banyak Iya. lah. Akan ada, pastilah akan ada hikmah-hikmah begitu. Ya, saya kira demikian obrolan kami, semoga bermanfaat buat teman-temannya. Terima kasih Bro Mutakin udah undang saya nih. Siap. Terima kasih udah mampir juga bro. Santai. Udah lah.